Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Perkenalkan, nama saya Elsa Setiawati dan ini rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rita Aprianti. Kami dari kelompok 2 kelas 12 IPS 2. Jadi kami di sini akan menceritakan perjalanan dari Cilograng menuju suku Baduy. Kami dari kelas 12 IPS 2 akan melanjutkan perjalanan kita. Asal mula suku Baduy, yaitu Baduy atau sebenarnya bisa kita sebut juga dengan Kanekes. Kanekes adalah suatu kelompok masyarakat adat Sunda Banten yang sudah ada sejak zaman dahulu dan sampai sekarang masih dipertahankan. Menurut warga Baduy, bahwa sebutan Baduy ini merupakan sebutan yang diberikan oleh penduduk luar. Hal ini berawal dari para peneliti Belanda yang menyamakan mereka dengan Arab Badawi. Arab Badawi adalah sebuah suku pengembara yang ada di Jazirah Arab. Suku Badawi ini berpindah dari satu tempat ke tempat lain sembari mengembalakan kambing. Suku Badawi merupakan salah satu dari suku asli di Arab. Baduy ini dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu Baduy dalam dan Baduy luar. Yang paling kental mengikuti adat yaitu Baduy dalam, seperti Kampung Cibeo, Cikartawana, dan Cikesik. Pakaian oleh Baduy dalam adalah berwarna putih. Yang kedua adalah Baduy luar. Baduy luar ini terdiri dari Kampung Kadu Ketug, Cikadu, Cisagu, Gazebo, dan Kadu Kolot, dan busana yang dipakai berwarna hitam. Nah, ternyata Baduy dalam diperbolehkan keluar dan menetap di Baduy luar, sedangkan Baduy luar tidak boleh menetap di Baduy dalam. Dasar pemilihan pemimpin adat di Baduy adalah pemimpin tidak pernah mencalonkan dirinya untuk dipilih menjadi pemimpin, tetapi calon pemimpin dicari dan diseleksi oleh para tokoh adat dengan kriteria dan syarat secara lahiriah sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian dibawa ke forum musyawarah lembaga adat untuk diputuskan berdasarkan kesepakatan dengan pertimbangan. Jadi, untuk masyarakat Baduy, secara konsep filosofi hidupnya tidak dikenal pemilihan umum multipartai. Tetapi masyarakat Baduy sudah memiliki tata cara baku dalam hal memilih seorang pemimpin, dan tata cara pemilihan pemimpin itu sudah teruji manfaatnya sejak beratus-ratus tahun lalu, sehingga kita bisa melihat kesukuan mereka begitu solid, kompak dalam mempertahankan eksistensi kesukuannya walau zaman terus berubah dan tantangan yang begitu deras. Pepatah mengatakan, cocok buat kita belum tentu cocok buat orang lain. Baik buat kita belum tentu baik buat orang lain. Hal itulah yang melandasi masyarakat Baduy untuk senantiasa tetap patuh pada aturan adat. Bahasa yang digunakan di suku Baduy. Bahasa yang digunakan di suku Baduy adalah bahasa Sunda. Bahasa Sunda sendiri tergolong menjadi dua, yaitu bahasa Sunda kasar dan bahasa Sunda yang tidak kasar. Bahasa Sunda yang kasar contohnya seperti ngomong dia atau bahasa hewan. Dan kalau sama yang lebih tua, ke laki-laki manggilnya mang, sedangkan ke perempuan manggilnya ambu. Kalau yang seumuran manggilnya kakak. Komunikasi antar budaya masyarakat suku Baduy dengan wisatawan yang memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda. Bertemunya individu-individu dari latar belakang kebudayaan yang berbeda secara terus-menerus akan memberikan pengaruh kepada kedua belah pihak. Suku Baduy merupakan salah satu suku yang masih menjaga diri dari pengaruh modernitas. Wisatawan dari berbagai macam latar belakang kebudayaan yang berbeda terus-menerus datang mengunjungi suku Baduy. Dalam proses panjang dan lama, maka suku Baduy menjadi terbiasa dengan keadaan di mana kehidupan mereka erat dengan wisatawan.
Namun keeratan yang terjadi dan komunikasi antar budaya yang berlangsung ini memberikan perubahan kepada masyarakat suku Baduy, disadari ataupun tidak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mendeskripsikan hasil temuan selama melakukan penelitian dengan melakukan observasi ke Baduy dan wawancara data yang diperoleh dari orang Baduy luar. Perbedaan budaya antara masyarakat suku Baduy dengan wisatawan dapat dilihat sebagai sebuah realitas. Komunikasi yang berlangsung secara verbal maupun nonverbal adalah sebuah fenomena yang dapat dijumpai. Fenomena ini merupakan hasil dari hubungan komunikasi antara budaya yang terjadi secara terus-menerus dan berlangsung lama. Beberapa hambatan yang terjadi menjadikan sebuah perubahan terhadap perilaku masyarakat suku Baduy. Apa sih agama yang dianut di suku Baduy? Agama yang dianut di suku Baduy adalah Sunda Wiwitan. Jadi Sunda Wiwitan itu sama kayak Islam, cuma beda cara. Kalau di kita kan ada sholat 5 waktu, tapi di sana gak ada sholat 5 waktu. Tujuannya juga sama, percaya ke Allah. Bedanya di Baduy itu lebih percaya ke leluhur atau nenek moyang mereka. Pernikahan suku Baduy sama saja seperti pernikahan di kita. Uniknya, pernikahan suku Baduy adalah seseorang anak harus menerima calon pasangan yang sudah ditentukan orang tuanya. Anak tidak boleh menentukan sendiri calon pendamping hidupnya, sebab mereka percaya bahwa jodoh merupakan takdir dari leluhur. Usia calon pengantinnya pun masih sangat muda, yaitu 14 atau 17 tahun bagi laki-laki dan 13 atau 14 tahun bagi perempuan. Tata cara perkawinan dari mulai peminangan sampai membina rumah tangga diatur dalam ketentuan adat Baduy yang mengikat. Uniknya, pernikahan suku Baduy lagi adalah acara pernikahan hanya boleh dilakukan pada bulan ke-5, 6, dan 7 yang menanggalkannya disesuaikan oleh Pikuku. Pikuku sendiri merupakan aturan dan ajaran yang wajib dijalankan oleh masyarakat Baduy. Aturan ini mengatur segala hal yang dilarang dan diperbolehkan oleh masyarakat suku Baduy, sesuai dengan apa yang sudah digariskan leluhur. Dalam proses pernikahan, pengantin akan mengucapkan ijab kabul yang disaksikan oleh penghulu. Pelaksanaan akad nikah dan resepsi dilakukan di balai adat, serta dipimpin oleh puun yang akan mengesahkan pernikahan tersebut. Orang Baduy bisa menikah dengan orang luar, tetapi harus ikut orang luar tersebut. Satu hal yang perlu ditekankan, masyarakat Baduy tidak mengenal poligami dan perceraian dalam rumah tangganya. Mereka hanya diperbolehkan menikah lagi jika pasangannya meninggal dunia. Saya sudah berbincang-bincang dengan salah satu warga di sana. Ternyata untuk memenuhi kehidupan pokoknya dengan cara bertani. Karena rata-rata warga suku Baduy itu mempunyai ladang. Tetapi katanya tidak boleh memakai pupuk kimia. Adapun penghasilan mereka per hari itu paling kecil 100.000. Dan pengeluaran mereka itu ternyata sehari paling menghabiskan uang 20 sampai dengan 30.000 saja. Karena mereka hanya membeli sayur-sayuran saja. Terkadang itu pun tidak membeli karena mereka punya tanaman sendiri. Jadi sehari itu kadang mereka tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Paling pengeluaran yang paling banyak itu untuk membeli baju, karena baju yang mereka pakai itu ternyata mahal. Bisa mencapai 120.000 per baju. Karena katanya tidak semua orang bisa menenun. Banyak kerajinan yang ada di suku Baduy, contohnya seperti tas koja, kain tenun, ikat kepala lomar, batik khas Baduy, selendang kain tenun, dan aneka souvenir seperti gantungan kunci yang terbuat dari buah picung, atau batok kelapa dan gelang yang terbuat dari akar kayu. Perkembangan teknologi komunikasi yang sangat pesat saat ini cukup memberi pengaruh kepada masyarakat. Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan adalah tentang masyarakat suku Baduy, yang notabene adalah masyarakat yang cukup terasing dari pengaruh kehidupan masyarakat di luar suku Baduy. Atau dalam hal ini dapat dikatakan terkena pengaruh dari masyarakat modern. Seiring berjalannya waktu, pada akhirnya apa yang diasumsikan oleh tokoh media yang terkenal
terbukti MC Luhan, yaitu dengan pernyataan tentang media is message yang membahas tentang pengaruh media yang sangat. Suku Baduy adalah suatu kelompok masyarakat adat subetnis Sunda di wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Suku ini memiliki dua wilayah, yaitu Baduy Dalam dan Baduy Luar. Kedua wilayah ini memiliki adat istiadat yang cukup ketat. Salah aturan yang cukup terkenal adalah tidak diperkenakan untuk menggunakan dan memiliki teknologi, mengatur tata cara berpakaian dan tata cara hidup. Namun pada Baduy Dalam memiliki aturan yang cukup ketat untuk menjalankannya dibandingkan dengan Baduy Luar. Seiring dengan bertambahnya pengunjung wisata budaya di Baduy membuat masyarakat Baduy semakin intensif berinteraksi dengan masyarakat luar Baduy, dan hal ini akan mendorong terjadinya suatu perubahan sosial pada tatanan masyarakat Baduy. Hasil dari penelitian yang dilakukan langsung di Baduy dengan menggunakan teknik wawancara mendalam mengidentifikasikan bahwa telah terjadi perubahan sosial pada masyarakat Baduy, baik pada Baduy Luar ataupun Baduy Dalam, terutama perubahan tata cara berpakaian pada warga Baduy Luar dan penggunaan teknologi. Namun perubahan sosial lebih besar terjadi pada masyarakat Baduy Luar. Kemudian perubahan sosial tidak begitu terlihat pada Baduy Dalam karena hanya terjadi perubahan sosial dalam aspek penggunaan bahasa. Pengeluaran konsumsi terbesar orang Baduy Dalam dan Baduy Luar, yaitu pengeluaran kebutuhan batas masing-masing sebesar 421.500 kapital tahun 48,7 ROO dan 508.300 kapital tahun atau 32,78%. Sedangkan pengeluaran kebutuhan terkecil orang Baduy Dalam adalah pajakan sebesar 33.452,38 kapital tahun atau 3,800/0, dan orang Baduy Luar adalah iuran atau pajak sebesar 3 atau 7,59 kapita per tahun, 0,26%. Sedangkan jika dibandingkan antara pendapatan yang ditransaksikan dengan pendapatan yang tidak ditransaksikan, maka pendapatan yang ditransaksikan lebih besar Baduy Dalam. Baduy Dalam 45,88%, Baduy Luar 48,95%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Baduy sudah mengarah kepada pola perekonomian yang komersial satu, bukan tradisional lagi. Perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini cukup memberi pengaruh kepada masyarakat. Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan adalah tentang masyarakat suku Baduy, yang notabene adalah masyarakat yang cukup terasing dari pengaruh kehidupan masyarakat di luar suku Baduy. Atau dalam hal ini dapat dikatakan terkena pengaruh dari masyarakat modern. Seiring berjalannya waktu, pada akhirnya apa yang diasumsikan oleh tokoh media yang terkenal terbukti MC Luhan, yaitu dengan pernyataannya tentang media is message yang membahas tentang pengaruh media yang sangat kuat, dan juga tentang pemikirannya yang menganggap bahwa suatu saat kelak dunia yang begitu luasnya akan menjadi global village, di mana dunia pada akhirnya hanya sebuah desa yang orang-orang sangat mudah berhubungan karena dibantu oleh adanya media komunikasi yang sangat canggih. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori ekologi media yang menganggap pada intinya adalah masyarakat dunia akan terikat kebersamaannya oleh media. Selain itu, media akan memberi pengaruh terhadap gerak dan tindakan manusia. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa akibat terpaan penggunaan teknologi komunikasi akan memberi perubahan terhadap perilaku manusia. Saat ini bisa dilihat dari kebiasaan orang-orang yang cenderung tergantung pada media komunikasi.
sampai apabila media komunikasi seperti misalnya handphone tertinggal, maka ada perasaan seperti terkucil dari dunia. Hal ini tentu saja akibat dari gencarnya perkembangan teknologi media komunikasi. Seperti yang diramalkan oleh MC Luhan, model komunikasi yang dikemukakan pada penelitian ini adalah model interaksional dan model transaksional. Kedua model ini cukup menjelaskan tentang proses komunikasi yang terjadi dalam hubungan antara masyarakat Baduy dan masyarakat sekitar. Proses komunikasi adalah tahapan yang terjadi dalam hubungan layaknya masyarakat Baduy yang awalnya terkucil, tetapi karena proses komunikasi yang terjadi menyebabkan mereka sedikit demi sedikit setidaknya terpengaruh dari perilaku masyarakat sekitar yang sudah terlebih dahulu terinterpa oleh teknologi media komunikasi.
Setelah selesai mengerjakan tugas, kami sekarang akan melanjutkan perjalanan pulang.